Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Yohanes Nunus Setiawan, NIM 241 Prodi SIPA. Kali ini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya tentang analisis sentimen masyarakat terhadap hasil quick count Pilpres 2024 pada media sosial Instagram menggunakan metode super vector machine. Langsung ke hasil dan pembahasan. Di sini pertama saya mengumpulkan data. Jadi dataset yang saya gunakan ialah ialah data yang berasal dari media sosial Instagram sendiri. Objek penelitian sendiri ialah postingan dari akun narasi newsroom, seperti gambar pertama yang ada di samping sebelah kiri. Gambar dan selanjutnya gambar kedua merupakan tahap pengambilan data komentar pada salah satu postingan di akun sosial narasi newsroom Indonesia menggunakan IG export comment. Selanjutnya, gambar di samping ini merupakan hasil crawling data yang berbentuk soft file CSV dari jumlah keseluruhan data yang kerekod berjumlah 3.573 data yang berjumlah 7 atribut, antaranya user ID, username, comment ID, comment text, profil URL, avatar URL, dan date. Dari 7 atribut yang ditampilkan, yang diinput ke dalam Google Colab. Setelah itu proses pembersihan data dan menyeleksi atribut teks. Selanjutnya, melakukan pre-processing data. Sebelum melakukan tahap processing, terlebih dahulu import library yang dibutuhkan untuk memanggil dataset. Selanjutnya, memanggil dataset yang telah didapat oleh proses crawling data. Gambar pertama merupakan hasil pembersihan data pada atribut teks untuk menghilangkan atau menghapus bagian tidak perlu. Contohnya URL, hashtag, mention, emoticon, dan lain-lain. Dan gambar kedua menunjukkan hasil yang setelah dilakukan cleansing dilanjut dengan scaffolding pada atribut teks untuk merubah semua huruf besar menjadi huruf kecil. Selanjutnya, tahapan tokenize pada gambar pertama setelah dilakukan scaffolding. Jadi contoh kalimatnya, yuk cari fakta kenapa Gibran bisa lolos. Setelah ditokenize menjadi, yuk cari fakta, koma, apa, koma, Gibran, koma, bisa, koma, lolos. Dari kalimat tersebut telah terbagi menjadi kata token yang terpisah. Selanjutnya dilakukan tahapan stop word pada gambar kedua, yaitu menghilangkan kata yang tidak berguna, seperti dan, pada, sebagai, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, mana ada aku nggak nerima curang. Jika di stop word akan menjadi nggak nerima curang. Kata yang dihilangkan yaitu mana ada aku. Karena dianggap tidak perlu, karena tidak terlalu memiliki arti tidak penting dalam proses teks mining. Terakhir, nggak merupakan tahap stemming, di mana kata-kata dan imbuhan diubah menjadi kata dasar. Contohnya ke atas, setelah proses stemming menjadi atas. Selanjutnya pelabelan. Setelah tahap processing akan dilakukan pelabelan, di mana data yang tidak struktur akan terstruktur dengan adanya label. Pada gambar pertama diperlihatkan hasil pelabelan. Sebanyak 1.756 itu data negatif, 1.079 positif, dan 696 netral. Gambar kedua jika dipresentasikan menjadi persen. Selanjutnya, pelatihan model menggunakan SPM dengan cara membobot dengan TF-IDF. Jadi, dengan TF-IDF dan sekalian 3.531 dataset, hasil pembobotan menghasilkan 6.109 kata. Jadi gambar di samping itu setiap kata atau term dalam indeks diberikan nomor indeks yang unik untuk mengidentifikasi kata tersebut dalam vektor atau matrik. Misalnya kata nah itu memiliki nomor indeks 3.718. Sementara tuh memiliki indeks 5.729 dan seterusnya. Selanjutnya, kemudian hasil TF untuk kalimat yuk cari kata fakta kenapa Gibran lolos. Itu menunjukkan 6 kata dengan nomor indeks dan frekuensi masing-masing. Misalnya 0, 1101, 1. Berarti dokumen pertama, yaitu indeks 0, kata cari muncul sekali. Sedangkan gambar kedua
merupakan term frekuensi yang menunjukkan frekuensi kemunculan kata-kata tertentu dalam sebuah korpus atau dataset pada seluruh dokumen. Selanjutnya, ini merupakan gambar di samping menunjukkan hasil yang diperoleh dari perhitungan TF-IDF yang menggunakan tools Google Colab. Contohnya kata yok memiliki nilai TF-IDF 0,49 sekian, dan seterusnya. Selanjutnya, pemodelan dengan metode supervector machine. Setelah melakukan pembuatan, nanti akan dibagi menjadi data training dan data testing. Jadi data yang dipakai itu 0,1. Maksudnya 90% data training dan 10% data testing untuk evaluasi model SPM. Hasilnya yaitu 3.117 itu data training dan data testingnya 354. Nah, angka 6.051 ini menunjukkan jumlah fitur atau kata unik setelah TF-IDF. Sehingga setiap dokumen diwakili oleh vektor dengan 6.051. Dan gambar di samping ini mengidentifikasikan bahwa nilai akurasi dengan pembagian 90% data training dan 10% data testing yaitu 81%. Selanjutnya conversion matrix. Setelah klasifikasi menggunakan SPM, akan dilakukan pengujian conversion matrix pada 354 data testing untuk mengevaluasi akurasi recurrent precision. Dan gambar di samping ini menjelaskan bahwa memiliki 149 data sebagai true negatif, 53 data sebagai data true netral, dan 86 data sebagai true positif. Jadi berikut perhitungan manualnya seperti yang ada pada gambar. Terakhir visualisasi. Jadi gambar pertama ini merupakan visualisasi dari kata negatif. Jadi yang sering muncul kata negatif yaitu seperti curang, salah, kalah, dan lain sebagainya. Dan gambar yang kedua merupakan visualisasi ulasan positif. Dan yang terakhir yaitu hasil visualisasi ulasan netral. Terima kasih. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.